Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dan kita akan melanjutkan kajian rutin kita tentang ilmu faraid. Dan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang warisan untuk anak angkat. Pada pertemuan yang lalu kita akan telah membahas bahwa anak angkat ada kalanya bisa mendapatkan harta warisan. Nah, mengingat status anak angkat itu. Nah, pada kali ini kita akan melihat kemungkinan posisi anak angkat apakah bisa mendapatkan warisan atau tidak. Nah, baik sahabat sekalian subhanahu Allah, mari kita langsung dengan contoh kasus sehingga kita bisa melihat pada posisi apakah anak angkat itu. Dia pada status sebagai apakah anak angkat itu. Nah, apakah dia murni sebagai anak angkat yang diangkat dari luar kekerabatan dari orang yang meninggal, atau ia diangkat dari keluarga yang terhubung dengan kekerabatan dari orang yang meninggal. Nah, itu pun posisinya akan bisa kita lihat. Nah, sahabat sekalian hormati Allah, mari kita lihat ya, bagaimana kita akan menyaksikan kemungkinan yang bisa kita pelajari pada posisi apakah anak angkat itu bisa mendapat dan juga tidak mendapatkan bagian warisan secara pasti. Mari, misalnya ini kita untuk contoh yang lalu, si A ya, punya saudara kandung, ini si A laki-laki ya, kemudian si B ini juga laki-laki. Nah, si A ini menikah ya selama 5 tahun tidak memiliki keturunan. Si B ini menikah selama 5 tahun juga dan memiliki keturunan. Nah, katakanlah dia memiliki anak laki-laki. Dia juga memiliki anak laki-laki yang berikutnya misalnya. Nah, lalu si A yang merupakan kakak dari si B ya, ini mengambil keponakannya ini untuk dijadikan sebagai anak angkat. Ini diposisikan sebagai anak angkat. Kita lihat ya, sebagai anak angkat. Oke. Ketika si A meninggal dunia, lalu tidak memiliki anak kecuali anak angkat ini, nah, istri ini akan terhitung tidak ada anak karena ini sebenarnya bukan anak kandungnya, tetapi ini adalah anak angkat. Maka istri diperlakukan seperti tidak ada anak, sehingga istri mendapatkan 1/4 karena si A memang tidak ada anak ya, mendapatkan 1/4. Nah, di sini kita lihat jika ketika si A ini meninggal dunia, nah, posisinya misalnya, saudara kandungnya ini, saudara laki-lakinya hidup, maka dia mendapatkan asabah sisanya. Sedangkan anak ini yang menjadi anak angkat, maka sejatinya dia adalah keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Sehingga dalam posisi seperti ini, dia mahjub, terhijab oleh keberadaan ayahnya ini. Nah, begitu. Jadi, dalam posisi ini, anak angkat ini yang sejatinya adalah keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki si mayit, dia terhijab untuk mendapatkan bagian pasti. Tetapi kalau situasinya berbeda, misalnya ini ketika si A meninggal dunia, ternyata si B ini sudah meninggal dunia lebih dulu. Sehingga posisinya adalah ketika si A meninggal dunia, si B sudah meninggal lebih dulu. Nah, istri hidup, anak angkatnya ini hidup, tetapi anak angkat ini sejatinya adalah keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki si mayit. Nah, pada posisi seperti ini,
dia tidak terhijab, tetapi dia posisinya adalah mendapatkan asabah. Sisanya, jadi 3/4-nya jatuh kepada anak. Bukan karena posisi dia sebagai anak angkat, tetapi posisi dia sebagai keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Ini posisinya. Sahabat sekalian, subhanallah Allah. Ini ketika anak angkat ini diambil dari keluarga terdekat. Nah, dalam konteks ini adalah anak dari saudara kandung laki-lakinya. Sekarang kita masuk kepada contoh berikutnya. Misalnya si A, oke, kemudian punya saudari si B. Nah, ini. Si B. Kemudian dia punya saudara lagi, ya. Yang ketiga si C. Misalnya si A ini menikah selama 5 tahun tidak memiliki keturunan. Lalu dia mengambil anak angkat. Nah, ini saudarinya ini menikah. Saudarinya punya anak laki-laki. Oke. Anak dari saudari, ingat. Jadi yang saudara kandung ini dengan si A adalah si ini, yang perempuan ini. Ya. Ini punya anak laki-laki, ini menikah ya. Maaf, ini dengan suaminya. Ya. Menikah. Ini diambil sebagai anak angkat. Katakanlah ini. Sebagai anak angkat. Oke, posisinya. Nah, ini kan ada saudara kandung laki-laki, ada saudara kandung perempuan di sini. Katakanlah ini meninggal lebih dulu. Oke. Lalu setelah itu si A ini meninggal dunia. Istri hidup, anak angkatnya hidup, yang merupakan keponakan dari saudarinya yang perempuan ini. Lalu saudara kandung laki-lakinya hidup, ini yang laki-laki, saudara kandung laki-laki, yang si C ini hidup. Nah, dalam posisi seperti ini istri karena karena ini anak angkat, maka diperlakukan seperti tidak ada anak kandung, sehingga istri mendapatkan 1/4. Ya. Sedangkan di sini anak angkat ini yang merupakan keponakan dari almarhum, posisinya kan anak dari saudarinya. Nah, anak laki-laki, anak dari saudari yang laki-laki itu ya tidak termasuk penerima bagian pasti, tidak termasuk ashabul furud. Dia termasuk dari arham, sehingga dengan demikian dia tidak mendapat. Nah, saudara kandung laki-lakinya mendapatkan asabah. Jadi sisanya yang 3/4 jatuh kepada saudara kandung laki-laki. Sedangkan dia tidak termasuk sebagai ashabul furud, tetapi dia terhitung sebagai dzawil arham. Inilah contohnya, sahabat sekalian, tentang bagaimana anak angkat itu dilihat dari asal muasalnya. Contoh yang pertama itu memungkinkan karena merupakan anak laki-laki dari, ingat, laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Sedangkan jika anak laki-laki dari saudara kandung perempuan, maka tidak terhitung sebagai penerima bagian pasti. Apa yang bisa? Apa yang boleh pada dia? Yang boleh pada dia adalah mendapatkan hibah dan juga mendapatkan wasiat. Demikian sahabat sekalian subhanahu Allah untuk contoh kemungkinan yang terjadi pada anak angkat dalam penerimaan warisan dari orang yang meninggal. Nah, dari orang tua angkatnya dalam kasus anak angkat ini. Semoga yang sedikit ini dapat kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat dan akan memberikan pemahaman tentang kemungkinan-kemungkinan tentang bagaimana anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Aku lupa lihada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.